Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safar Fazli. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Ingin membahas mata kuliah Akord yang berjudul Struktur dan Fungsi Peradilan dalam Sebuah Negara. Jadi struktur dalam fungsi peradilan dalam sebuah negara itu bervariasi tergantung pada sistem hukum yang dianut. Secara umum, berikut adalah gambaran umum tentang struktur fungsi peradilan. Yang pertama yaitu pengadilan tingkat rendah. Biasanya merupakan pengadilan tingkat pertama yang menangani kasus-kasus kecil dan pelanggaran ringan. Fungsi utamanya adalah mendengar bukti, membuat keputusan, dan memberikan putusan. Terus ada yang kedua, pengadilan banding. Pengadilan ini adalah tingkat kedua dalam sistem peradilan. Fungsinya adalah memeriksa ulang keputusan pengadilan tingkat rendah jika ada pihak yang mengajukan banding atas putusan tersebut. Pengadilan banding biasanya memeriksa proses hukum dalam kasus, memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar. Yang ketiga yaitu pengadilan tingkat tinggi. Jadi setelah kita membahas tadi tingkat rendah, tingkat banding, nah sekarang ini adalah tingkat yang tertinggi, yaitu apa? Mahkamah Agung. Ini adalah tingkat tertinggi dalam sistem peradilan suatu negara. Fungsinya adalah memutuskan perkara-perkara hukum yang kompleks, menetapkan preseden hukum, dan menafsirkan undang-undang. Jadi, fungsi utama peradilan dalam sebuah negara adalah menegakkan hukum dan keadilan, menyelesaikan sengketa antara individu, organisasi, atau pemerintah, menafsirkan undang-undang, dan memutuskan apakah suatu tindakan atau keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku. Melindungi hak asasi manusia dan membebaskan kewarganegaraan, mencegah dan menghukum pelanggaran hukum, membuat keputusan yang adil dan objektif berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi dalam sistem peradilan yang ada di pengadilan tersebut itu dia memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Ada yang dari dia tingkat rendah, seperti halnya tadi pelanggaran-pelanggaran ringan kayak melanggar lampu lalu lintas seperti itu. Terus ada yang kedua dari peradilan banding, kan tadi kita juga membahas adalah tingkat kedua dalam sistem memeriksa ulang pengadilan tingkat rendah jika ada pihak yang mengajukan banding. Jadi adanya banding agar setaranya suatu hukuman, atau bisa juga ringannya suatu hukum yang pertamanya berat jadi ringan, adanya pengajuan banding. Terus pengadilan tingkat tinggi itu adalah Mahkamah Agung, yang paling tertinggi dalam sistem peradilan, yaitu memutuskan perkara-perkara yang udah tinggi gitu, yang udah istilahnya yang lebih dari tingkat-tingkat pertama dan tingkat banding tersebut. Terus kenapa juga ditegakkannya sebuah hukum itu, yaitu tadi agar adanya keadilan, terus menyelesaikan sengketa. Kan biasanya banyak terjadi sengketa ya, dari sengketa tanah, warisan, itu orang berebut ini, makanya adanya namanya sebuah hukum agar ditegaknya sebuah keadilan.
seperti itu. Dan juga fungsinya juga untuk menafsirkan undang-undang dan memutuskan apakah suatu tindakan keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi nggak boleh kita memutuskan suatu hukum itu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada gitu. Dan juga ya penting untuk kita melindungi hak asasi manusia, karena semua manusia itu memiliki hak kewajiban untuk hidup, seperti itu. Dan juga mencegah pelanggaran yang ada itu dicegah agar membangun negara yang lebih baik, damai, seperti itu. Dan ketika nanti sudah ingin melaporkan suatu kasus atau suatu kejahatan ingin dilaporkan, itu harus memiliki bukti-bukti yang ada dan bukti-bukti yang jelas dan nyata, seperti itu. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga saya agak telat mengirim video karena kan saya habis sakit. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.